Bab 66, saya penasaran bagaimana Anda akan menjualnya. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan emosinya saat ini. Yang Chen, ramuan ini dibuat olehmu. Akankah tuan kedua dapat membantu Anda menguji pilnya? Memiliki guru kedua yang menguji pil itu secara pribadi adalah suatu berkah bagi saya. Kata Yang Chen sambil sedikit tersenyum. Menguji pil adalah langkah penting. Ketika obat mujarab jenis baru tercipta, pembuatnya pun tidak dapat menjamin dengan pasti 100% bahwa efek obat mujarab tersebut akan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, penguji pil sangat penting. Sebagai seorang alkemis hebat, Penatua yang menguji pil tersebut dapat membantunya memahami sepenuhnya ramuan dan efek ramuan tersebut. Yang Chen sangat percaya pada pil gravitasi, jadi dia tidak takut jika Penatua yang mengujinya. Penatua yang tidak ragu-ragu dan langsung mengambil pil gravitasi dan menelannya. Segera, Penatua yang duduk bersila dan mulai memurnikan pilnya. Penatua yang tidak memiliki bakat seni bela diri, dan dia mulai belajar alkimia pada usia muda. Tingkat budidaya seni bela dirinya hanya berada di lapisan ketiga alam pemurnian tubuh. Justru karena tingkat kultivasinya tidak tinggi maka akan lebih mudah untuk menguji efek ramuan tersebut. Penatua yang berkonsentrasi pada penyempurnaan bahan pil gravitasi. Secara bertahap, Penatua yang bisa merasakan kekuatannya meningkat pesat. Tulang dan ototnya sepertinya mengalami perubahan kualitatif dengan suara berderak. Sekitar 1 jam kemudian, Penatua yang tiba-tiba berdiri dan mengayunkan tinjunya, ternyata itu benar. Lapisan keempat alam pemurnian tubuh. Saya benar-benar mencapai lapisan keempat alam pemurnian tubuh. Yang Chen, pil gravitasi yang Anda buat ini benar-benar dapat meningkatkan kekuatan seniman bela diri rilem pemurnian tubuh sebanyak 1 tingkat. Dia sekarang kaku, dan bahkan berbicara menjadi agak menggigil. Terlalu mengejutkan. Dia tidak percaya hal itu benar. Bakat dan kecerdasan seperti apa yang dimiliki Yang Chen. Dia tidak hanya seorang praktisi dan medis, tetapi dia juga dapat membuat formula pilnya sendiri. Tuan kedua, jika pil ini benar-benar manjur, itu akan luar biasa. Yang Chen juga berpura-pura terkejut. Faktanya, dia telah menciptakan gravity pil sejak lama. Penatua yang berkata dengan penuh kegembiraan, Yang Chen, pil gravitasi yang Anda buat adalah kabar baik bagi keluarga Yang. Cara pembagian gravity pil ini terserah Anda, namun saya tetap berharap Anda dapat membagikan formula pil tersebut kepada keluarga. Hal ini terlalu penting. Jika kita memiliki pil ini, keluarga yang pasti bisa menjadi salah satu suku besar dalam waktu 5 tahun. Tuan kedua, ketika saya membuat pil ini, saya ingin memberikannya kembali kepada keluarga. Yang Chen berkata dengan hormat. Dia tidak berbohong saat mengatakan ini. Ketika dia mengambil kembali Purple Elegance dan Furnace, keluarga yang memainkan peran yang sangat diperlukan. Yang Chen tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak berterima kasih. Dia tidak berpikir bahwa dia bisa memberikan tekanan yang cukup pada keluarga Wang sebagai individu. Tanpa dukungan keluarga Yang, bahkan jika keluarga Wang bertekad untuk menipu, apa yang bisa dia lakukan? Yang lain menghormati saya 1 inci, saya akan mengembalikannya 1 zang. Inilah prinsip hidup Yang Chen. Itu sebabnya dia berpura-pura meminjam ruang pemurnian pil sebenarnya untuk mempromosikan pil gravitasi kepada keluarga Yang. Dia telah melakukan banyak hal untuk keluarga Yang. Dengan pil gravitasi, kekuatan keluarga Yang pasti akan meningkat secara signifikan, tetapi apakah keluarga itu bisa menjadi salah satu suku besar tidak ada hubungannya dengan dia. Apa yang telah dia berikan kembali sudah cukup untuk menebus apa yang telah dilakukan keluarga Yang untuknya. Bagus, Yang Chen, dengan niatmu, keluarga Yang pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Saya akan membawa Anda menemui pemimpin klan sekarang dan segera memulai pertemuan keluarga tertinggi. Penatua yang membawa Yang Chen bersamanya, sangat ingin memberitahu anggota keluarga berpangkat tinggi tentang masalah ini. Berita tentang gravity pil dengan cepat diumumkan oleh Penatua yang kepada Yang Jinhe. Mendengar berita tersebut, Yang Jinhe sangat terkejut dan segera memulai pertemuan keluarga tertinggi. Anggota tingkat tinggi dari keluarga yang berkumpul untuk membahas solusi masalah gravity pil. Sebagai pencipta gravity pil, Yang Chen secara alami ada di antara mereka. Apakah pil gravitasi itu benar?
Siapa tahu. Di dalam ruangan, para petinggi keluarga yang semuanya berdiskusi dengan keras. Tuan ke-8 yang duduk di antara mereka, sambil mencibir, saya yakin itu pasti palsu. Wajar jika seorang anak muda mempunyai ide-ide kreatif. Dia berhasil menciptakan obat mujarab secara kebetulan dan mengklaim bahwa obat tersebut memiliki efek yang luar biasa. Saya dapat memahaminya, tetapi untuk mengetahui keefektifan sebenarnya dari ramuan ini, masih perlu diuji. Tuan yang ke-8 cukup meremehkan hal itu. Yang Chen lagi. Sungguh lucu, membuat ramuan bukanlah tugas yang mudah. Mendengar kata-kata guru yang ke-8, Yang Jinhe tanpa ekspresi berkata, Tetua ke-8, apakah Anda menyarankan agar saya memanggil semua orang ke sini untuk pertemuan tertinggi ini tanpa menguji keefektifan obat mujarab? Ketika penatua yang membawa Yang Chen sebelumnya, keefektifan obat mujarab telah diuji. Yang mengejutkan, ternyata itu nyata. Pada awalnya, penatua Yang Ba melihatnya dengan skeptis, tetapi ketika dia mendengar bahwa keefektifan obat mujarab telah diuji, matanya melebar karena terkejut. Pemimpin klan, masalah ini tidak bisa dianggap enteng. Penatua ke-8, apakah menurutmu aku akan bercanda tentang ini? Yang Jinhe dengan dingin mendengus, jelas kesal dengan kata-kata penatua Yang Ba. Penatua Yang Ba menarik napas dalam-dalam, jika masalah ini benar, implikasinya terlalu besar. Ya, masalah ini sangat penting. Pemimpin klan, apakah Gravity Pill ini khusus untuk keluarga yang kita, atau untuk penjualan eksternal? Ini adalah masalah yang patut untuk dipertimbangkan, kata penatua Yang Si. Itulah tepatnya yang saya pikirkan. Yang Chen, bisakah Gravity Pill ini diproduksi secara massal? Tanya Yang Jinhe. Jika buah merah api jumlahnya cukup, produksi massal tidak akan menjadi masalah. Bahan utama yang dibutuhkan untuk pil ini adalah buah merah api, bahan-bahan lainnya tidak sulit untuk dikumpulkan. Jadi, produksi massal tidak menjadi masalah, jawab Yang Chen jujur. Mendengar ini, Yang Jinhe berkata dengan gembira, jika itu masalahnya, itu bagus. Jika pil gravitasi tersedia cukup untuk produksi massal, keluarga yang kami tidak dapat menyimpan semuanya. Kita dapat memilih untuk menjualnya secara eksternal. Tentu saja harganya harus dinaikkan. Jika keluarga lain ingin mendapatkan manfaat dari Gravity Pill, mereka harus membayar harganya. Yang Chen mengangguk. Keputusan Yang Jinhe adalah keputusan yang tepat. Pasalnya, kekuatan sebuah keluarga tidak hanya mengandalkan obat mujarab saja, tapi juga kekayaan seperti batu roh. Jika kekayaan tidak cukup, keluarga yang mungkin memperoleh sedikit kekuatan, tetapi hal itu akan segera mengungkap kurangnya fondasi keluarga kelas menengah. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana cara menjualnya. Keluarga yang kami bukanlah kamar dagang. Kami baru saja bekerja sama dengan Li Family Commerce Group baru-baru ini. Mengapa tidak membiarkan mereka menangani Gravity Pill? Pada saat itu, memberi mereka bagi hasil 10% sudah cukup, guru ke-8 yang berkata dengan gembira, Yang Chen, Anda memiliki kewajiban untuk menyumbangkan formula pil ini kepada keluarga. Keluarga tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Dia sangat bahagia sekarang. Lagi pula, setelah Gravity Pill dijual secara eksternal, sejumlah besar uang akan mengalir ke keluarga Yang. Saat itu, sebagai anggota keluarga berpangkat tinggi, dia pasti mendapat keuntungan dari bagi hasil. Sekalipun dia hanya mendapat 1%, itu sudah cukup baginya untuk hidup. Melihat ekspresi guru ke-8 Yang Chen merasakan kilatan rasa jijik di hatinya. Dia bertanya tanpa ekspresi, bagaimana rencanamu membalas budiku, ke-8? Bagaimana keluarga yang bisa memperlakukanmu dengan tidak adil? Jika Anda menyumbangkan formula pil ini kepada keluarga, sumber daya apapun yang Anda inginkan, keluarga yang dapat memberikannya kepada Anda, kata guru ke-8 yang perlahan. Hahaha, tetua ke-8, apakah kamu memperlakukanku seperti seorang pengemis? Menurut Anda keluarga yang dapat memberi saya sumber daya apapun yang saya inginkan. Jadi maksudmu aku, Yang Chen, yang menciptakan ramuan ini, bahkan tidak punya hak untuk mengontrol atau menanyakannya. Yang Chen memarahi, cara menangani formula pil ini terserah saya, Yang Chen. Sepertinya itu tidak ada hubungannya denganmu, tetua ke-8. Lelucon yang luar biasa. Dia menciptakan Gravity Pill, jadi cara pemrosesan dan pengendaliannya adalah urusannya. Paling tidak,
dia harus mendapatkan setidaknya 20% keuntungan dari penjualan eksternal Gravity Pill. Tuan ke-8 yang memiliki angan-angan, berharap untuk mengirimnya pergi hanya dengan sedikit sumber daya. Apakah dia menganggap Yang Chen sebagai seorang anak? Tidak peduli berapa banyak sumber daya yang dia miliki, itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari Gravity Pill. Bahkan hanya dengan mendapatkan 2% keuntungan saja sudah 100, bahkan 1000 kali lebih baik daripada sumber daya yang dijanjikan oleh guru ke-8 Yang. Tuan ke-8 yang kesal dengan tanggapan Yang Chen. Dia berkata dengan marah, Yang Chen, apa maksudmu? Apakah menurut Anda tanpa keluarga Yang, Anda dapat menjual pil gravitasi ini? Sebagai anggota keluarga Yang, memberikan kontribusi adalah tugas Anda. Hehe, tetua ke-8, kamu terus berbicara tentang keluarga, tapi apakah kamu pikir kamu bisa mewakili keluarga? Gravity Pill dibuat oleh saya, dan karena telah mencapai titik di mana pertemuan harus diadakan hari ini, saya telah merencanakan untuk menyumbangkannya kepada keluarga Yang. Tetapi Anda harus jelas bahwa saya yang menciptakan pil gravitasi, bukan Anda. Yang Chen berkata dengan dingin, tentu saja, jika tetua ke-8 merasa bahwa saya, Yang Chen, dapat disingkirkan, maka tidak apa-apa. Saya tidak akan menyerahkan formula pil untuk Gravity Pill. Saya penasaran bagaimana Anda, tetua ke-8, akan menjual pil gravitasi ini. Inilah pembaruan tambahan untuk hari ini. Saya tidak akan banyak bicara, akan ada lebih banyak pembaruan dalam beberapa hari mendatang. Tolong beri dukungan Anda jika Anda bisa. Bab 67, Penatua ke-8 tidak memenuhi syarat. Sebagai pendiri ramuan, dia bahkan belum berbicara, dan Tuan ke-8 yang sudah mulai mendiskusikan bagaimana mendistribusikan keuntungan dari pil gravitasi. Ini sungguh konyol. Karena mereka mengira dia dapat ditiadakan, dia tidak akan memberikan formula pilnya. Anda, Tuan ke-8 yang tercekik oleh kata-kata Yang Chen. Dia menunjuk Yang Chen, ingin melakukan serangan balik, tetapi tidak tahu bagaimana melakukannya. Yang Jinhe berbicara terus terang, baiklah, Penatua ke-8, pil gravitasi diciptakan oleh Yang Chen, dan memang dia memiliki hak untuk mengontrol penjualannya. Yang Chen, apa pendapatmu tentang masalah ini? Itu mudah. Cara terbaik untuk menangani Gravity Pill saat ini adalah dengan memberikannya kepada Li Family Commerce Group. Karena grup perdagangan keluarga Li dapat membangun pijakan di sekitarnya, secara alami mereka memiliki kemampuan uniknya sendiri. Menurut saya, cara paling tepat untuk menjualnya saat ini adalah melalui lelang. Dengan cara ini, semakin banyak ras asing menginginkan Gravity Pill, semakin banyak mereka akan membayar. Kita hanya perlu sedikit mengurangi harga lelang akhir dan menjual Gravity Pill ke dunia luar. Dengan cara ini, kami tidak akan meremehkan nilai Gravity Pill. Kata Yang Chen. Itu masuk akal. Yang Jin dia mengangguk. Dia agak terkejut bahwa Yang Chen muda bisa berpikir banyak. Memang benar, metode Yang Chen adalah cara yang valid untuk mengukur nilai Gravity Pill. Anggota klan tingkat tinggi lainnya juga mendiskusikannya, dan mereka sepertinya setuju dengan metode Yang Chen. Yang Chen melanjutkan, mengenai distribusinya, saya, Yang Chen, akan mendapat 10% keuntungan dari penjualan pil gravitasi, guru kedua akan mendapat 10%, dan grup dagang keluarga Li akan mendapat 10%. Anggota klan tingkat tinggi akan mendapat 30%, sedangkan 40% sisanya akan dicadangkan untuk membina generasi klan berikutnya. Oke, tidak masalah. Yang Jin dia setuju. Anggota klan tingkat tinggi lainnya saling memandang dan sepertinya tidak keberatan. Hanya ketika guru ke-8 yang mendengar ini, dia berkata dengan dingin, atas dasar apa Penatua kedua mendapat 10%? Saya tidak setuju. Atas dasar aku membuat Gravity Pill, dan aku punya hak untuk mengalokasikannya. Yang Chen berteriak, pemimpin klan, saya punya permintaan lain. Jika pemimpin klan tidak setuju, saya minta maaf, tetapi saya tidak akan menyerahkan formula pil untuk pil gravitasi. Yang Jinhe memandang dengan jijik pada Penatua yang dan berpikir bahwa masalah ini akan segera berakhir. Distribusi manfaat Yang Chen setidaknya dapat membungkam beberapa anggota tingkat tinggi. Tetapi ketika Tuan ke-8 yang melompat keluar saat ini, itu tidak baik, karena memprovokasi Yang Chen. Apa yang bisa dia lakukan jika Yang Chen benar-benar berubah pikiran saat ini? Yang Chen, apa yang kamu inginkan?
Yang Jinhe bertanya pada Yang Chen dengan tenang, karena dia cukup jelas tentang kepribadian Yang Chen. Yang Chen perlahan berkata, permintaan saya tidak terlalu berlebihan. 3/10 dari keuntungan Gravity Pill akan diberikan kepada anggota klan tingkat tinggi, tapi ini tidak termasuk tetua ke-8. Singkatnya, penatua ke-8 tidak berhak atas bagian dari keuntungan penjualan akhir Gravity Pill. Jika pemimpin klan tidak setuju, saya minta maaf, saya tidak bisa memberikan formula pil untuk pil gravitasi. Yang Chen, apa maksudmu? Penatua Yang Ba benar-benar marah dan tiba-tiba berdiri. Yang Chen dengan tenang berkata, sederhana saja, tetua ke-8, Anda telah menyinggung perasaan saya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda memiliki kemampuan, Anda menyempurnakan Gravity Pill. Pada saat itu, saya, Yang Chen, tidak akan mengganggu cara Anda mendistribusikannya. Yang Jinhe memandang tetua ke-8 dengan acuh tak acuh dan kemudian berkata, tetua ke-8, hasil dari masalah ini pada akhirnya bergantung pada pendapat anggota klan tingkat tinggi lainnya. Adapun penatua ke-8 tidak bisa mendapatkan bagian dari keuntungan akhir pil gravitasi, bagaimana menurut Anda? Untuk urusan seperti itu, ia hanya bisa memilih untuk membiarkan minoritas mematuhi mayoritas. Jika tidak, hal itu pasti akan menimbulkan kritik, mengatakan bahwa dia terlalu bias dalam mendukung Yang Chen. Anggota klan tingkat tinggi ini saling memandang dan kemudian seseorang mengambil inisiatif untuk berkata, tetua ke-8, mengapa Anda tidak menyerahkan saja keuntungan dari Gravity Pill? Ya, penatua ke-8, Anda menyebabkan banyak masalah untuk diri Anda sendiri, dan pada akhirnya, Yang Chen membatalkan kualifikasi Anda. Kami tidak bisa menyalahkan kami untuk itu. Hanya saja, jangan batalkan bagian kami juga. Rupanya, anggota klan tingkat tinggi ini tidak keberatan kehilangan satu orang lagi untuk berbagi keuntungan. Tanpa tuan yang ke-8, mereka juga dapat mengambil bagiannya. Mengapa tidak? Kalian, penatua Yang Ba berkata dengan marah, apakah satu pil gravitasi telah memikat hati kalian? Atas dasar apa Anda membatalkan kualifikasi saya? Baiklah, penatua Yang Ba, karena semua orang setuju dengan pendapat Yang Chen, Anda harus mematuhi keputusan klan, Yang Jinhe berkata dengan malas tanpa repot-repot menjelaskan lebih lanjut. Tidak, aku tidak menerima ini. Kata penatua Yang Ba dengan marah, wajahnya memerah dan merah. Tetua ke-8, aku tidak ingin mengulangi kata-kataku untuk kedua kalinya, tegur Yang Jinhe. Tubuh penatua Yang Ba menegang, dan kemudian dia memandang Yang Chen dengan jahat. Baiklah, Yang Chen, aku akan mengingat ini. Yang Chen berpura-pura tidak mendengar apapun dan hanya menguap. Dia tidak pernah peduli dengan penatua Yang Ba. Jika penatua Yang Ba tidak memprovokasi dia tidak akan melakukan hal tidak sopan ini. Tetapi penatua Yang Ba tidak mempedulikannya, jadi bagaimana dia bisa diharapkan untuk peduli terhadap penatua Yang Ba? Wajar jika mereka merampas keuntungan dari Gravity Pill. Tentu saja, Gravity Pill tidak akan dijual ke publik untuk saat ini, niat strategis keluarga yang sangat jelas. Secara umum, keluarga yang harus menjadi kelompok pertama yang mendapatkan manfaat dari Gravity Pill. Setelah Gravity Pill benar-benar menguntungkan, keluarga yang pil tersebut kemudian dapat dipromosikan ke dunia luar untuk mendapatkan keuntungan dari ras asing. Yang Chen dan Yang Jin dia telah membahas masalah ini secara terpisah selama 1 jam. Setelah mencapai kesimpulan, Yang Chen tidak keberatan lagi dan menyerahkan formula Gravity Pill kepada Yang Jinhe. Apa yang terjadi setelah itu tentu saja bukan urusannya. Dia menjelaskan dengan sangat jelas kepada Yang Jinhe bahwa dia bersedia menyerahkan formula pil gravitasi, tetapi dia tidak akan bertanggung jawab atas proses pemurniannya. Tentu saja, Gravity Pill tidak sulit untuk disempurnakan, dengan rumus, yaitu alkemis keluarga yang dapat menyempurnakan pil tersebut, dan itu bukanlah tugas yang sulit. Setelah melakukan hal-hal ini untuk keluarga Yang Chen merasa dia sudah cukup baik hati. Tentu saja, bukan urusannya untuk mengatur hal lain. Selama 2 hari berikutnya, Yang Chen tetap di rumah, berkultivasi dalam pengasingan. Dari pil gravitasi yang telah dia sempurnakan, Yang Jinhe mengambil 1, penatua yang mengambil 1, dan tersisa 2. Dengan menggunakan 2 hari ini, dia menyempurnakan 2 pil gravitasi yang tersisa, meningkatkan budidaya seni bela diri sekali lagi.
Dia langsung pergi dari fase awal tahap ke-6 alam pemurnian tubuh ke puncak tahap ke-6. Hanya tinggal satu langkah lagi untuk mencapai alam pemurnian tubuh lapisan ke-7. Tidak mengherankan jika dia telah membuat kemajuan seperti itu, karena dia telah meminum satu pil gravitasi sebelumnya. Dua pil yang tersisa hampir tidak memiliki efek luar biasa yang sama seperti yang pertama. Namun, Yang Chen juga memahami prinsip menjadi terlalu serakah dan tidak dapat dicerna. Dia cukup puas dengan mencapai puncak tahap ke-6 alam pemurnian tubuh. Pada saat ini, Yang Chen duduk bersila di tempat tidurnya, memegang tungku pil kecil berwarna ungu dan mengamatinya dengan cermat. Meskipun Purple Elegance dan Furnace ini bukanlah harta karun langka, materialnya lumayan. Di masa depan, ini akan jauh lebih efektif dalam memurnikan pil saat bepergian dibandingkan tungku biasa, kata Yang Chen sambil sedikit tersenyum. Lalu dia melompat dari tempat tidur dan berteriak, "Ming Yue." Tanpa diduga, Gu Mingyue tidak langsung menanggapinya seperti biasanya. Ini mengejutkan Yang Chen. "Ming Yue. Tuan muda, saya mendengarmu." Gu Mingyue buru-buru membuka pintu kamar Yang Chen, memperlihatkan wajahnya yang lembut dipenuhi kepanikan. Muda, guru, apakah Anda punya instruksi? Bab 68, Perubahan Keluarga Gu. Bukan apa-apa, aku hanya belum bertemu adikku akhir-akhir ini. Kemana dia pergi? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Gu Mingyue berbisik, "Tuan muda, Nona muda hanya memberi tahu saya bahwa dia harus menangani beberapa masalah, tetapi saya tidak tahu secara spesifik." Ini agak aneh bagi Yang Chen karena dia jarang melihat Yang Kaidi sejak upacara kedewasaan yang terakhir. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya karena Yang Kaidi sudah dewasa dan memiliki ruang sendiri. Namun, sikap Gu Mingyue hari ini sangat tidak biasa, yang membuatnya mendongak dengan sepasang mata menatap lurus ke arahnya, mencoba mencari tahu apa yang ada dalam pikirannya. Ditatap oleh Yang Chen seperti ini, Gu Mingyue panik dan menghindari tatapannya, takut dia akan menemukan sesuatu. "Ming Yue, sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu." Yang Chen bertanya dengan bingung. Mendengar ini, tubuh Gu Mingyue bergetar, dan dia segera berkata, "Tidak, Tuan muda, bagaimana saya bisa memikirkan sesuatu?" "Kamu berbohong," kata Yang Chen perlahan. "Tidak," jawab Gu Mingyue buru-buru. "Jika kamu tidak berbohong, kenapa kamu tidak berani menatap mataku?" Yang Chen mengerutkan kening. Gu Mingyue tidak bisa membantah, dia mencoba melirik Yang Chen, tapi dengan cepat membuang muka. Mata Yang Chen bersinar seperti bintang, seolah-olah bisa melihat pikiran batinnya. Hal ini membuat kepanikan dan kecemasannya tanpa sadar terlihat di wajahnya. Jika Yang Chen tidak dapat memastikan bahwa Gu Mingyue sedang memikirkan sesuatu, dia akan bodoh. Dia berkata dengan tegas, "Ming Yue, kamu harus tahu bahwa aku memperlakukanmu seperti keluarga. Kalau ada masalah, kenapa harus disimpan sendiri? Tidakkah kamu menganggap tuan mudamu sebagai salah satu milikmu sendiri?" "Tidak, bukan seperti itu." Suara Gu Mingyue semakin lemah, dan tiba-tiba, matanya berkaca-kaca, dan dia tidak bisa menahannya untuk membiarkannya mengalir. "Kamu masih mengaku tidak punya masalah dalam pikiranmu. Ming Yue, apakah seseorang mengganggumu?" Yang Chen berkata dengan nada marah di suaranya. Melihat kebenaran telah terungkap, Gu Mingyue menyeka air matanya dan terisak, Tuan muda, saya takut." "Apa yang salah?" Yang Chen sama sekali tidak mengerti. Gu Mingyue menangis dengan ekspresi sedih, "Baru saja, aku mendengar dari pelayan lain bahwa seseorang dari keluarga Gu kami menyinggung geng pencuri kuda. Dalam kemarahan mereka memulai pembantaian di keluarga Gu kami. Adikku, ibuku, dan ayahku." "Kapan ini terjadi?" Yang Chen tertegun sejenak. 3 jam yang lalu. Suara Gu Mingyue bergetar. Mendengar ini, alis Yang Chen berkerut. 3 jam, ini belum berakhir. "Ming Yue, ayo pergi." "Tuan muda, apa yang Anda rencanakan?" Gu Mingyue tiba-tiba terkejut, dia berhenti menangis dan menatap Yang Chen dengan mata terbelalak. Pasti ada alasan bagi geng pencuri kuda untuk memusnahkan keluarga Gu. Meski begitu, keluarga Gu hanyalah klan kecil, bahkan jika mereka memprovokasi geng pencuri kuda, suku besar hanya akan menutup mata dan tidak marah pada para bandit. Yang Chen menghela nafas, "Sebagai tuan muda Anda, saya tidak mampu, saya tidak dapat membantu keluarga Gu Anda dalam kesulitan saat ini dengan kekuatan saya saat ini. Bagaimanapun, itu adalah keluargamu.
Saya harus mengajak Anda melihatnya. Jika kita bisa menyelamatkan satu orang saja dari kematian, biarlah begitu. Tuan muda, Anda sama sekali tidak mampu, tetapi Anda tidak boleh pergi ke sana. Kejadian ini baru terjadi 3 jam yang lalu, dan para bandit itu pasti belum pergi. Jika kamu pergi sekarang, kamu akan masuk ke sarang harimau. Gu Mingyue sangat cemas. Suku besar menutup mata terhadap kejadian ini. Yang Chen tidak bisa mengendalikan hasilnya, jadi bagaimana dia bisa dianggap tidak mampu. Terlebih lagi, Yang Chen sebenarnya mempertaruhkan dirinya demi dia. Saat Gu Mingyue tergerak, dia tahu bahwa ini adalah hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Dia segera meraih tangan Yang Chen, takut dia akan melakukan sesuatu yang tidak rasional. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Ayo cepat pergi, atau kita akan terlambat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yang Chen meraih tangan Gu Mingyue dan bergegas keluar. Dalam sekejap mata, mereka sudah sampai di halaman kediaman Yang Wu. Yang Wu berada di halaman, memegang pisau biasa di tangannya, yang dia latih dengan penuh semangat, menunjukkan bahwa dia telah berusaha keras untuk mengasah keterampilan pisaunya. Meskipun dia hanya memiliki satu tangan, hal ini hanya memotivasi dia untuk bekerja lebih keras dan memperkuat tekadnya. Yah! Ayunan pisau yang kuat datang dari Yang Wu. Yang Wu, suara tak terduga Yang Chen tiba-tiba terdengar, menangkap Yang. Perhatian Wu. Yang Chen. Yang Wu melihat Yang Chen dan Gu Mingyue yang tergesa-gesa. Apa yang kamu lakukan di sini? Yang Chen menarik napas dalam-dalam, pinjamkan aku kuda yang cepat, untuk apa kamu membutuhkan kuda? Yang Wu bingung. Untuk pergi ke keluarga Gu, kata Yang Chen. Apa? Mata Yang Wu membelalak, kamu tahu tentang keluarga Gu, kan? Tempat mereka dikelilingi oleh geng pencuri kuda dan ditutup sepenuhnya. Jika kamu pergi sekarang, kamu akan dikuliti hidup-hidup oleh para bandit itu. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi, ayahku pasti akan mematahkan kakiku jika dia tahu aku tidak menghentikanmu. Dia tahu betul betapa pentingnya Yang Chen bagi keluarga Yang, bahkan ayahnya sendiri, Yang Yuan, pernah mengatakan bahwa Yang Chen adalah harapan masa depan keluarga. Membiarkan Yang Chen melakukan misi bunuh diri adalah dosa besar. Yang Chen menarik napas dalam-dalam, Yang Wu, saya memperlakukan Mingyue sebagai keluarga saya, dan urusannya adalah urusan saya. Sekarang keluarga Gu menghadapi krisis seperti itu, seperti Yang Chen, saya harus pergi dan melihatnya. Gu Mingyue, mendengar ini, tidak bisa menahan tangisnya lagi. Dia menangis dengan sedih, Tuan muda, saya sudah sangat tersentuh karena Anda memperlakukan saya sebagai keluarga Anda. Tapi kamu tidak boleh pergi ke keluarga Gu. Wu Tuan muda, Anda harus membujuk Tuan muda kami. Yang Wu dengan serius memandang Yang Chen, Anda harus berpikir 2 kali tentang ini. Yang Wu, apakah kamu ingat bahwa aku melawan Wang Yunkai demi kamu? Saya juga bisa melawan geng pencuri kuda demi Mingyue. Apakah kamu mengerti? Yang Chen menatap lurus ke arah Yang Wu. Yang Wu, mendengar ini, tertegun sejenak. Dia teringat adegan ketika Yang Chen berdiri melawan Wang Yunkai demi dia. Mengepalkan giginya, dia berkata, baiklah, Yang Chen, kamu boleh pergi. Tapi aku harus pergi bersamamu, hanya dengan begitu aku akan merasa nyaman. Sayang sekali ayah saya tidak ada di sini, jika dia pergi bersamamu, itu akan lebih meyakinkan. Jangan khawatir, aku tidak akan terburu-buru menuju kematianku. Jika ada peluang untuk mengambil kelonggaran, kami akan memanfaatkannya. Kata Yang Chen. Namun, Yang Wu, masih ada sedikit bahaya jika ikut serta. Anda tidak perlu datang. Yang Chen, menurutmu aku ini orang seperti apa? Jika ayahku mengetahui hal ini, dia pasti akan mematahkan kakiku. Bagaimana aku bisa tenang tanpa mengikutimu? Yang Wu mengertakkan gigi. Melihat ini, Yang Chen tertawa terbahak-bahak, baiklah, ayo pergi bersama dan berangkat. Yang Wu dengan cepat memimpin seekor kuda cepat keluar, tidak ada lagi kata-kata yang sia-sia, ayo naik kudanya. Bab 69, Hari Penyebaran Ketakutan. Yang Chen dan Yang Wu menunggangi kuda mereka, menyelinap keluar dari keluarga Yang dan langsung menuju keluarga Gu. Keluarga Gu tidak terlalu jauh dari keluarga Yang. Menunggang kuda, hanya butuh secangkir teh bagi Yang Chen dan Yang Wu untuk mencapai tujuan mereka. Tentu saja, Yang Chen, Yang Wu dan Gu Mingyue sangat berhati-hati.
Yang Chen tidak akan memimpin dua orang menuju kematian mereka. Ketika mereka berada sekitar 100 meter dari keluarga Gu, dia berhenti dan berdiri agak jauh dengan Yang Wu, diam-diam mengawasi keluarga Gu. Setelah melihat, Yang Chen dan Yang Wu tersentak dengan udara dingin. Gu Mingyue, sebaliknya, menutup mulutnya dan menangis terseduh-seduh. Itu terlalu kejam, Yang Wu mengertakkan gigi dan bergumam, para bandit kuda ini tidak lebih baik dari binatang buas. Sekilas, terlihat jelas bahwa area di luar keluarga Gu berada dalam kekacauan total. Banyak mayat tergantung di dinding, darah mengalir ke seluruh tanah, dan mayat ada di mana-mana. Seluruh keluarga Gu bukan lagi keluarga Gu, melainkan telah berubah menjadi neraka. Saraf Yang Chen tegang. Dia telah melihat pemandangan seperti itu di kehidupan sebelumnya, tetapi sekarang karena masalah ini melibatkan dirinya, ekspresinya menjadi serius. Saat dia berkata, dia memperlakukan Gu Mingyue seperti keluarganya sendiri. Melihat air mata Gu Mingyue, dia selalu merasa tidak berdaya. Brengsek. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Yang Wu menggelengkan kepalanya, Yang Chen, kita terlambat. Para bandit mungkin sudah pergi. Tunggu, apakah kamu mendengar itu? Yang Chen menutup matanya dan mendengarkan dengan ama. Pada awalnya, Yang Wu tidak menyadarinya, tetapi segera telinganya bergerak-gerak dan dia mendengar beberapa suara, memang, suara itu datang dari sana. Ayo pergi dan melihat, perintah Yang Chen. Ketiganya tidak berani maju terlalu cepat atau terlalu lambat. Mereka menuju ke arah suara itu, dan segera mereka melihat apa yang terjadi di depan mereka. Ini adalah, wajah Yang Wu berangsur-angsur menjadi tertekan. Terlihat jelas bahwa tidak jauh di depan mereka, lebih dari 10 kuda bagus berdiri di sana, dan lebih dari 10 remaja putri dari keluarga Gu tergeletak di tanah. Para bandit telah menanggalkan pakaian mereka dan menggeliat di atas para wanita muda ini, melakukan kekejaman. Para wanita itu berteriak, meratap, dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan di mata mereka. Gu Mingyue menutup mulutnya, meronta kesakitan saat dia melihat segala sesuatu di hadapannya. Dia menatap salah satu wanita itu dan berbisik dengan gemetar. Kakak. Kakaknya ada di antara mereka. Yang Chen mencari ingatannya, melihat seorang wanita yang dianiaya oleh bandit dan membandingkannya dengan saudara perempuan Gu Mingyue, dan dia ingat penampilan saudara perempuan Gu Mingyue. Yang Chen, tenanglah, bisik Yang Wu, jumlah mereka terlalu banyak, 14 orang. Meskipun sebagian besar geng pencuri kuda telah pergi, hanya menyisakan sekelompok kecil orang, mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Belum tentu, Yang Chen menatap dengan dingin pemandangan di depannya, mengepalkan tinjunya. Yang Wu, bisakah kamu menanggungnya? Saya tidak tahan, tapi saya harus menanggungnya, suara Yang Wu bergetar. Siapa yang tahan melihat pemandangan seperti itu? Ini hanyalah tindakan seekor binatang yang hidup. Tapi apa yang bisa dilakukan jika mereka tidak sanggup menanggungnya? Bagi Yang Wu naik ke sana berarti kematian, bukan? Sebelumnya, dia mungkin melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi sekarang dia jauh lebih tenang. Anda tahu bahwa Anda tidak dapat menanggungnya tetapi Anda harus menanggungnya, dan itu benar. Saya juga tahu bahwa dalam hal ini, saya tidak sanggup menanggungnya tetapi saya harus menanggungnya. Tapi untuk Mingyue, saya tidak tahan, Yang Chen berkata dengan dingin, nanti, adegannya akan agak berdarah, Anda harus melindungi Mingyue. Petik 2. Yang Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Gu Mingyue juga buru-buru berteriak, Tuan Muda, apa yang akan kamu lakukan? Yang Chen mengeluarkan tombak perak dari tas penyimpanan dan dengan hati-hati mempertimbangkan bagaimana menyelesaikan situasi di hadapannya. Di dalam kelompok bandit ini, ada beberapa wajah yang dikenalnya. Su Hu, yang bertarung dengannya selama upacara kedewasaan, termasuk di antara mereka. Selain dia, ada beberapa bandit lain yang menurut pengalamannya di kehidupan sebelumnya, semuanya memiliki budidaya seni bela diri yang baik. Setidaknya mereka telah mencapai alam pemurnian tubuh tingkat kelima. Yang paling menantang untuk dihadapi sebenarnya adalah pria kecil kurus dengan bekas luka di wajahnya. Pria kecil kurus ini memiliki ekspresi muram dan sekarang menikmati perilaku kasarnya. Dialah yang paling merepotkan Yang Chen. Jika tebakannya benar, budidaya seni bela diri pria ini seharusnya telah mencapai lapisan ketujuh alam pemurnian tubuh.
Jika aku benar-benar menghadapi mereka secara langsung, aku mungkin bisa membunuh paling banyak 4 atau 5 orang sebelum dikepung. Saya harus mengambil kesempatan ini sementara mereka tidak memperhatikan serangan diam-diam. Yang Chen memegang tombak perak di tangannya. Dia tentu saja tidak akan mati sia-sia, tetapi sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menyelesaikan situasi tersebut. Jika situasinya tidak ada harapan, dia tidak akan mengambil risiko. Namun jika masih ada secercah harapan, demi Gu Mingyue dan perasaan tulus Gu Mingyue terhadapnya, dia harus berusaha dan berjuang. Selain itu, teknik tombak campuran Yuan miliknya membutuhkan pertarungan sebenarnya untuk ditingkatkan. Pertarungan yang ada adalah kesempatan sempurna. Pada saat ini, sebuah jeritan terdengar. Para bandit, yang telah menyelesaikan pelecehan mereka, mengangkat senjata dan membunuh para wanita yang dipermalukan. Yang Chen, kamu harus tetap tenang, Yang Wu ingin menghiburnya, tetapi ketika dia melihat ke belakang, Yang Chen sudah menghilang. Melihat adegan ini, hati Wu bergetar, ups. Yang Chen sudah mengambil tindakan. Gerakannya secepat kilat, langsung menyasar salah satu bandit paling santai dan terlemah dalam budidaya seni bela diri. Gerakan ini sangat cepat sehingga hampir mustahil untuk bereaksi tepat waktu. Dengan suara, puci, tombak perak itu telah menembus jantung bandit itu. Guyuran, darah berceceran, dan bandit itu mencoba memperingatkan teman-temannya, tetapi akhirnya terjatuh ke tanah, menjadi mayat yang dingin. Wajah Yang Chen muncul, bergumam pada dirinya sendiri, yang pertama. Bandit-bandit lainnya masih tenggelam dalam perilaku keji mereka dan jelas belum bereaksi. Yang Chen memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat mencari target keduanya. Begitu dia mengunci target keduanya, Yang Chen melakukan gerakan lain. Puci, bandit kedua terjatuh. Lalu, yang ketiga. Setelah itu, yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Yang Chen telah membunuh sebanyak 7 bandit. Menyaksikan pertempuran dari samping, Yang Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum, berapa level yang telah dicapai oleh budidaya seni bela dirinya sekarang. Alam pemurnian tubuh. Lapisan ke-7. Tidak, itu belum cukup sampai di sana, tapi itu harus berada di puncak lapisan ke-6 alam pemurnian tubuh. Tuhanku, puncak lapisan ke-6 alam pemurnian tubuh. Dia berpikir bahwa dengan meminum gravity pills dan mencapai puncak tingkat kelima dari alam pemurnian tubuh, dia sudah cukup mengesankan. Yang Chen, bagaimanapun, bahkan lebih luar biasa, karena budidaya seni bela dirinya langsung mencapai puncak lapisan ke-6 alam pemurnian tubuh. Terlebih lagi, keahliannya dalam serangan diam-diam dan membunuh. Yang Wu diam-diam mengatupkan giginya, sudah mengambil keputusan. Nanti, bahkan jika dia harus mati, dia benar-benar harus melindungi nyawa Yang Chen. Dia berhutang ini pada Yang Chen. Kehormatan lebih besar dari kehidupan. Itulah yang selalu dia, Yang Wu, yakini. Yang Chen memberinya kehormatan, jadi dia harus membayarnya dengan nyawanya. Yang Wu, seorang pejuang yang bangga dari keluarga Yang, lebih memilih menyerahkan hidupnya daripada hidup dalam rasa malu dan aib. Mungkin dibandingkan dengan Yang Chen, dia kurang memiliki tekad, tapi itu tidak berarti dia tidak berani. Mingyue, kamu perempuan, jangan tonton. Dan jangan takut, ini akan segera berakhir, ini akan segera berakhir. Yang Wu menutupi wajah Gu Mingyue yang berlinang air mata, merasakan ketakutan dan kecemasannya menyebar, tetapi tidak ada bedanya baginya. Untuk menghadapi para bandit, hari ini ditakdirkan menjadi hari yang penuh dengan ketakutan. Bab 70, Pengepungan. Keberuntungan tidak bertahan selamanya. Setelah berhadapan dengan 8 bandit berturut-turut, keberadaan Yang Chen akhirnya terungkap. Ada yang tidak beres. Pria kurus dengan bekas luka itu menyelesaikan serangan brutalnya dan menangani wanita yang dipermalukan itu, tiba-tiba merasakan udara dingin dan niat membunuh di atmosfer. Dia mengamati sekeliling, dan mayat sudah berserakan di tanah. Apa yang sedang terjadi? Pria kurus dengan bekas luka itu melihat lebih dekat dan melihat Yang Chen, yang baru saja membunuh bandit ke-8. Masih ada sisa-sisa keluarga Gu, tetap waspada semuanya. Teriak pria kurus dengan bekas luka itu. Setelah diingatkan oleh pria kurus dengan bekas luka itu, 5 orang yang tersisa kembali memperhatikan serangan musuh.
Masih tersisa. Setiap orang menjadi waspada sepenuhnya, mata mereka tertuju pada Yang Chen. Ketika mereka menyadari 8 orang di sekitar mereka tanpa sadar terjatuh, mereka semua tersentak. Anak muda seperti itu, yang baru berusia 13 atau 14 tahun, sendirian menangani begitu banyak dari mereka. Pria kurus dengan bekas luka itu menatap Yang Chen, wajahnya tanpa emosi dan suaranya dingin, berkata, "Nak, aku tidak menyangka keluarga Gu menyembunyikan seorang jenius sepertimu. Di usia yang begitu muda, Anda sudah berurusan dengan begitu banyak master dari geng pencuri kuda kami. Hehe, sepertinya para tetua baru saja mengorbankan diri mereka untuk melindungimu tanpa ketahuan oleh kekuatan utama yang sudah pergi. Tapi kamu masih bodoh karena keluar dan mendekati kematian. Pasukan utama mungkin sudah pergi, tapi kami lebih dari cukup untuk menanganimu." Kakak keempat, anak ini bukan dari keluarga Gu, namanya Yang Chen. Suhu, dengan ekspresi dingin di wajahnya, berkata, mengenali Yang Chen. Pria kurus dengan bekas luka itu menyipitkan mata, Yang Chen. Anggota keluarga Yang. Tidak, geng pencuri kuda kami hanya memusnahkan klan kecil, dan bahkan suku besar pun tidak berani ikut campur. Jadi beraninya keluarga yang kelas menengah ikut campur dalam bisnis kita. Yang Chen ini memiliki seorang pelayan bernama Gu Mingyue, yang berasal dari keluarga Gu. Dia setia kepada Yang Chen, jadi saya kira dia lebih banyak membela dia. Kalau tidak, Anda tahu, tidak ada tetua keluarga yang di sekitar. Suhu dengan santai berkomentar, ini. Yang Chen di sini untuk mati. Dengan pemikiran ini, kilatan tajam muncul di matanya. Yang Chen adalah orang yang menyebabkan dia kehilangan lengannya, menyebabkan statusnya di mata Tuan Ketiga anjlok. Jika bukan karena itu, dia tidak perlu mengikuti pria kurus yang memiliki bekas luka itu. Tentu saja, kebenciannya terhadap Yang Chen tidak dapat diukur, dan melihat Yang Chen mati, dia tidak keberatan mengambil nyawanya. Oh, saya ingat sekarang, guru ketiga pernah menyebutkannya, Yang Chen, si jenius dari keluarga Yang. Hahaha, menarik. Guru ketiga bahkan mengatakan jika diberi kesempatan, dia pasti akan mengambil nyawa Yang Chen. Karena itu masalahnya, ayo kita bunuh dia hari ini saja. Pria kurus dengan bekas luka itu menjilat bibirnya, mungkin Tuan Ketiga akan dengan senang hati memberi hadiah kepada kita untuk ini. Yang Chen, mendengarkan berbagai diskusi mereka, dengan tenang menjawab, bunuh aku. Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan. Setidaknya dia mendapat beberapa informasi berguna, kekuatan utama geng pencuri kuda sudah pergi jauh, hanya menyisakan sekelompok kecil orang ini. Haha, konyol, saudara-saudara. Jangan menahan diri, serang. Sebagai pemimpin, pria kurus dengan bekas luka itu memerintahkan yang lain untuk menyerang. Yang Chen, tanpa sadar menyipitkan mata, memperhatikan bahwa pria kurus dengan bekas luka itu tidak meremehkannya sama sekali. Meski tampak menghina, dia segera memastikan semua orang menyerang. Yang Chen sangat menyadari aturan bahwa seseorang tidak dapat melawan banyak lawan. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak mampu dikelilingi oleh 6 orang ini. Setelah dikepung oleh mereka berenam, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Pilih yang lembut dulu. Yang Chen tahu bagaimana cara melakukannya, menargetkan Suhu yang bertangan satu, dengan pikiran berpacu di benaknya. Budidaya seni bela diri Suhat hanya berada di alam pemurnian tubuh tingkat kelima, dan dengan satu tangan patah, kecakapan tempurnya hanya setara dengan tingkat keempat. Membunuhnya tidak akan sulit bagi Yang Chen. Para bandit ini tampaknya tidak dapat memahami rencana Yang Chen dan bergegas ke arahnya. Adapun Yang Chen, dia tetap di tempatnya dan, saat dia hendak dikepung, tiba-tiba mengunci Suhu dan menyerang dalam sekejap. Tombak perak di tangannya bergerak, dengan sasaran tepat dan tusukan yang kuat. Tidak baik. Wajah Suhu berubah saat melihat tombak perak Yang Chen. Dia tahu bahwa Yang Chen bukanlah lawan biasa seperti anak-anak yang tidak berpengalaman dari keluarga Yang. Setidaknya pertemuan sebelumnya telah merugikannya, yang menunjukkan bahwa pengalaman membunuh Yang Chen tidak jauh lebih buruk daripada pengalamannya sendiri, yang telah merangkak keluar dari tumpukan mayat sejak kecil. Dengan niat membunuh di tombak peraknya, Yang Chen tidak ragu sama sekali. Saat dia membidik Suhu, dia berusaha sekuat tenaga. Suhu merasakan mati rasa di tangannya karena kekuatan yang sangat besar dan kehilangan semua sensasi. Berkeringat deras, ekspresi ketakutan muncul di matanya.
Tidak, dia, puncak lapisan keenam alam pemurnian tubuh, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Ekspresi Suhat berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka budidaya seni bela diri Yang Chen akan mengalami peningkatan yang mengerikan setelah pertarungan mereka sebelumnya. Puncak lapisan keenam dari alam pemurnian tubuh memiliki keunggulan absolut atas kekuatannya, terutama karena dia hanya memiliki satu tangan dan Yang Chen memiliki keduanya. Puci. Petik 2. Yang Chen menerobos pertahanan Suhu dalam sekejap, menusukkan tombaknya ke jantung Suhat, merenggut nyawanya. Pupil mata Suhu berkontraksi, matanya melebar karena terkejut, kegelapan menyelimuti kesadarannya dan tubuhnya terjatuh dengan keras ke tanah. Pada saat Yang Chen membunuh Suhu, dia lolos dari pengepungan mereka dan berbalik. Tidak bagus, dia membunuh Suhu. Ini buruk. Pria kurus dengan bekas luka itu mendengus, jadi bagaimana jika dia membunuhnya? Apa yang perlu ditakutkan? Karena kami tidak melindungi Suhu, kami harus menghadapi hukuman. Namun, sekarang setelah dia kehilangan lengannya, Tuan Ketiga tidak akan menganggapnya serius lagi. Lagi pula dia sudah mati, apa yang bisa dilakukan Tuan Ketiga terhadap kita? Kami berada di bawah komando Tuan Kedua. Itu benar, tapi anak ini sangat kejam. Tidak kusangka bocah nakal seperti dia bisa membunuh dengan sangat efisien. Suhu itu hanyalah sampah yang tidak berharga. Anak ini hanya memanfaatkan hal itu. Dia tidak akan punya kesempatan lagi. Para bandit yang tersisa, selain pria berwajah bekas luka, semuanya berada di alam pemurnian tubuh lapisan kelima. 4 orang, ditambah pria dengan bekas luka tipis lapisan ketujuh, bergabung dalam sekejap, masih membuat Yang Chen kewalahan. Kuncinya tetaplah pria kurus dengan bekas luka itu. Tanpa orang ini, dengan penguasaan teknik tombak campuran Yuan, Yang Chen memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengalahkan 4 ahli seni bela diri tingkat kelima sendirian. Namun, dengan masuknya pria kurus dengan bekas luka, segalanya menjadi lebih menantang.